haleluya. Yesus, kemuliaan hanya bagimu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah semesta alam ini yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ya Aba ya Bapa, berkati hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson, dan Allah Roh Kudus anugerah setiap kami anak-anak-Mu pewahyuan daripada sorga. Bapa, buat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini adalah hari terakhir di bulan Agustus 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa ya. Dan hari ini firman Tuhan kembali akan disampaikan oleh hambanya, yaitu saudari kita Nike Anderson. Ya, shalom Nike, apa kabarnya? Ya, mic-nya Nika. Sudah. Ya, oke. Shalom semuanya. Salam, salam. Silakan Nika. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi ya yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa ya, kita tadi sudah membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur 91 menjadi kekuatan dan rema dalam setiap hidup kita. Semua kita bersama tadi juga sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita merenungkan firman-Nya. Amin. Mari kita buka di dalam Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 3 sampai 10. Kita boleh baca bersama-sama ya. Di dalam firman-Nya ini Yakobus 3 ayat 3 sampai 10. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pernah lihat kuda kan semuanya? Kuda itu pakai kekang ya, sehingga bisa dikendalikan, tidak sembarangan dia di jalan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi dia lurus aja. Itulah kuda ya. Yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal. Kita semua pernah lihat kapal kan, walaupun amat besar, lihat airplane juga, dan digerakkan oleh angin keras seperti apa, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Ayat kelima, demikian juga lidah.
Coba kita lihat nih, kita rasakan lidah kita ya. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, kan, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api. Api itu kalau kecil kan, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat ke-6, lidah pun di sini Alkitab berkata diseumpamakan seperti api. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus 3:7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut itu dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita tadi memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi dari firman Tuhan ini kalau kita merenungkan, lidah kita ini diumpamakan seperti api ya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Firman Tuhan pada hari ini bertema menjinakkan lidah. Sekali lagi katakan menjinakkan lidah. Jadi kita jangan sampai tidak bisa menjinakkan lidah kita. Walaupun dikatakan di Alkitab, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia ada sesuatu yang buas. Karena yang mengendalikan lidah itu adalah dalam diri kita. Bisa atau tidaknya dikendalikan, bisa atau tidak dijinakkan, itu tergantung dari diri kita. Apakah kita ini suka mengumbar lidah kita, sembarangan omong? Kita harus menghindari hal-hal demikian. Karena Alkitab tuh mengajarkan kalau kita tidak suka mengumbar lidah, perkataan kita ini harus bisa dijinakkan. Kita harus bisa mengendalikan lidah kita, mengendalikan perkataan kita. Sehingga menjadi kesaksian dalam hidup kita tuh memuliakan nama Tuhan. Lidah kita ini menentukan ya, menentukan apa? Menentukan masa depan kita. Katakan bersama saya, menentukan masa depan kita. Lidah kita ini mencerminkan apa? Mencerminkan hati kita. Lidah kita ini merupakan nilai dari diri kita sendiri. Amin. Lidah kita ini merupakan benih yang akan kita tuai. Jadi jangan sembarangan, kita harus bisa menjinakkan lidah kita. Mengapa kita sangat-sangat perlu menjinakkan lidah? Karena itu tadi, lidah itu menentukan masa depan kita, menjadi cermin dalam hati kita, menentukan nilai siapakah diri kita, dan merupakan benih yang akan kita tuai. Jadi jangan sembarangan kita memakai lidah kita ini untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan terpancing hal-hal yang membuat kita berkata-kata untuk menjadi tidak baik. Lidah itu sampai diumpamakan tadi juga seperti kemudi kapal. Kita harus bisa mengendalikannya. Kalau bayangkan kemudi kapal, kemudi airplane, kemudi kendaraan umum atau kendaraan pribadi, kalau tidak dikendalikan, umpama orang yang ngantuk, apa yang terjadi? Benar-benar bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya harus dikendalikan sampai diupamakan seperti kemudi lidah kita. Kalau tidak dikendalikan, seperti tadi saya katakan, kalau kita mengendarai kendaraan sampai kita ngantuk atau kita lepas dah kemudi itu, terus kita mau berkata, udah jalan sendiri autopilot gitu ya. Sekarang mobil juga ada beberapa yang ada autopilotnya. Tetapi saya nggak berani loh saudara-saudara, Bapak Ibu. Itu tak autopilot terus saya gini, apalagi saya pura-pura tidur gitu. Waduh, saya terbang kemana? Saya nggak berani walaupun autopilot
tep tangan saya di kemudi ya. Nggak berani saya gini. Karena kalau kita lengah, autopilot pun itu juga ada tertentu. Nggak semua bisa ngikuti GPS gitu ya kalau autopilot mobil. Dia hanya bisa lurus straight gitu. Begitu nanti GPS-nya belok kiri kanan udah bahaya kan. Jadi bisa ada kesalahan teknik. Jadi kita pegang kemudi. Kita harus mengendalikan lidah kita. Jangan main-main ya sama lidah kita ini. Lidah kita ini cuman dikasih Tuhan satu. Satu lidahnya. Bayangkan kalau orang nggak bisa punya lidah, nggak punya lidah, gimana? Lidah kita ini satu, kita jaga baik-baik. Kita harus bisa menjinakkan lidah kita. Amin. Lidah itu seperti roda, bisa ditunggangin sama Tuhan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin hidup kita atau untuk ditunggangi iblis. Lidah kita ini bisa menjadi alat untuk kebaikan, untuk keberhasilan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kemenangan kita, tetapi juga bisa sebaliknya, bisa untuk melakukan kejahatan, kegagalan, kekalahan, tipu muslihat dan sebagainya. Jadi kita ini benar-benar harus bisa mengendalikan dan menjinakkan lidah kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 PR ya dibaca itu buah-buah Roh Kudus ada 9. Salah satunya penguasaan diri. Orang sering gagal di penguasaan diri ini. Raja Salomo gagal di penguasaan diri. Dia diberkati begitu limpah. Pada zaman dahulu boleh punya istri lebih dari satu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Kebablasan bahasa Jawanya ya. Jadi sudah sangat jatuh. Sehingga dia dalam setiap perkataannya, dalam setiap perbuatannya otomatis dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya dia jatuh. Amin. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan lidah kita, menjinakkan lidah kita. Mari kita pelajari bagaimana caranya kita dapat menjinakkan lidah kita. Kita senantiasa dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Ada 4 B, simple saja. 4 B, ingat-ingat ya 4 B. Yang pertama, bereskan dulu hati kita. Amin. Katakan pegang hatinya. Bereskan hati kita setiap hari. Ya, bereskan hati kita setiap hari. Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Bukan makanan loh ya, tetapi dari hati mulut kita ini yang harus kita jaga ya. Karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi, tetapi apa yang keluar dari mulut ini dikatakan berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati kita bisa menajiskan orang. Hati ini harus benar-benar benar. Kita beres. Seumpama rumah. Bayangkan kalau rumah itu tidak pernah dibersihkan. Hati kita ini seumpama rumah. Digambarkan seperti rumah. Rumah semewah apapun, rumah semahal apapun, kalau tidak pernah dibersihkan, apa yang terjadi? Tidak akan kelihatan mahal, tidak akan punya nilai. Rumah itu walaupun besarnya kayak apa, mahalnya kayak apa, tetapi kalau tidak pernah dibereskan, tidak pernah dibersihkan, kita buka rumahnya, tidak pernah dibereskan, baunya udah tercium. Dilihat mata tidak enak, dirasakan juga tidak enak, hadiratnya juga tidak enak. Benar? Kita perseringkan lihat itu rumah di jalan, kita pernah lihat tuh kayak rumah kosong, rumah yang bertahun-tahun tidak pernah dihuni oleh penghuninya, tidak tidak pernah dibersihkan. Akhirnya dijual tidak ada nilainya sampai rumah tuh ketutupan pohon-pohon, ketutupan ilalang, ketutupan apa rumah tuh menjadi kelihatan sumpah pada kalau kita perhatikan rumah tuh sebenarnya bagus ya, bersih di daerah di pinggir jalan. Tetapi bisa demikian, kemanakah penghuninya?
rumah itu seperti hati. Kita harus membereskan hati kita. Harus benar di hadapan Tuhan. Otomatis kalau hati kita beres, kesehatan hati kita ini akan menjadi yang terbaik. Kita dari hati kita memancarkan hal-hal yang baik, yang memuliakan namanya. Jadi kalau daripada kita masih ada rasa kecewa, masih ada rasa iri hati, masih memiliki kesombongan, bereskan hati kita di hadapannya. Ya, bereskan hati kita kepada siapa kita masih punya ganjelan, kepada siapa kita masih marah, terus kita bereskan. Jangan sampai tidak dibereskan. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Amin. Yang kedua, 2B yang kedua, biarlah kita mau belajar lambat dalam berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan terakhir, dan juga lambat apa? Lambat untuk marah. Karena kita ini sering terpancing ya, kalau kita ini mendengar orang marah sama kita atau perkataannya tidak baik sama kita, yang asalnya kita tidak marah, asalnya kita baik-baik saja, mendengar perkataannya dia atau seseorang itu membuat kita tuh bisa terpancing untuk marah. Makanya firman Tuhan berkata, lambat untuk marah. Hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi kita lebih baik cepat mendengar daripada kita berkata-kata dulu. Sampai Tuhan ciptakan kita ini punya telinga berapa? Coba dipegang. Telinga kita ada 2. Amin. Mulut kita ada berapa? Ada 1. Jadi Tuhan itu bilang hendaklah kita cepat untuk mendengar. Tuhan kasih kita 2 telinga untuk kita cepat mendengar. Amin. Kita ini harus juga berhikmat dalam mendengar ya. Karena supaya kita nggak salah dalam mendengar. Mendengar pun harus disaring dengan apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus berhati-hati, berhikmat dalam mendengar. Apakah suara yang baik dari Tuhan, apakah bukan suara yang baik dari Tuhan, suara-suara yang tidak baik. Maka kita juga harus lambat untuk berkata-kata. Kalau kita berkata-kata lambat, kita tuh berpikir dulu. Apakah ini tuh benar? Apakah ini positif? Apakah ini hal yang baik? Apakah kalau kita menyampaikan perkataan kita ini boleh membangun, boleh memenangkan, atau perkataan kita ini menyakitkan? Makanya kalau marah jangan sampai kita tuh marah terus kita tuh mengatakan hal-hal yang tidak baik, akan menyakitkan. Karena perkataan yang tidak baik yang keluar dari lidah bibir kita ini itu benar-benar menusuk seseorang. Kalau orang sakit itu mudah disembuhkan, dikasih obat, dikasih Tylenol, dikasih apa udah sembuh. Tetapi kalau sakitnya ini sampai di hati itu lebih prosesnya panjang. Apalagi ada istilah balas dendam dan sebagainya. Hal-hal demikian akan merusak kehidupan kita. Akan merusak kehidupan kita. Biarlah hidup kita ini menjadi kesaksian yang benar di hadapannya. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita nggak gampang salah. Tetapi pengambilan keputusan kita benar-benar Tuhan yang turut ambil. Tuhan sendiri yang berpegang kendali dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, biarlah kita ini berbicara dalam kendali Roh Kudus. Jadi kita ini mau dalam setiap perkataan ucapan kita ini itu minta pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi minta pimpinan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bisa mengendalikan perkataan kita ini, lidah kita ini bisa dijinakkan. Sehingga perkataan kita ini penuh hikmat dan pengetahuan. Sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu mengenal semua bahasa di dunia. Apapun kita berasal dari manapun kita, dari negara manapun kita berasal, dari bahasa manapun kita berasal, tetapi Roh Kudus itu roh yang luar biasa ya.
Tritunggal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus benar-benar memimpin dalam kehidupan kita dalam kebenarannya. Roh Kudus ini benar-benar memperbarui hidup kita, yang menolong kita melawan dosa-dosa daripada si jahat. Biar Roh Kudus ini memberikan pengertian kepada kita untuk kita satu sama lain boleh hidup dalam kasih-Nya, dan kita boleh benar-benar di dalam kehidupan kita Roh Kudus ini dilibatkan ya. Jadi kalau kita sudah bisa berbahasa roh, libatkan dalam setiap doa-doa kita. Supaya apa? Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin. Sekali lagi menjinakkan lidah dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Yang terakhir, kita 4B yang terakhir. Kita harus baca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca ya, tetapi firman Tuhan itu harus direnungkan. Firman Tuhan harus direnungkan karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita harus baca dan merenungkan firman Tuhan, bukan sekedar baca saja. Kalau kita baca saja, kita itu bisa lupa. Kadang itu dibaca tuh belum tentu kadang bisa ngerti. Kadang apalagi perjanjian lama itu banyak lebih susah daripada perjanjian baru. Kalau kita benar-benar membaca, kita enggak ngerti, baca lagi. Enggak ngerti, baca lagi. Minta perenungan firman Tuhan, bawa dalam doa. Apa ini Tuhan maksudnya? Percaya saya, saat itu Roh Kudus akan berbicara, akan memberikan hikmat kepada kita. Apa maksudnya daripada firman Tuhan itu? Firman Tuhan juga berkata, Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menjawab. Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu begitu penting. Sumber kehidupan kita. Sumber kekuatan kita. Makanya dalam ibadah kalau hari Minggu, mana yang lebih utama, yang lebih kita fokuskan. Semuanya kita fokus, semuanya sama. Tetapi yang lebih utama yang kita lebih fokus yaitu mendengar firman-Nya. Saat itu mendengar firman adalah saat-saat yang kita tunggu. Jadi bukan waktunya firman diberitakan, terus kita duduk dengan santai, jangan sambil merem-merem gitu ya, bisa ketiduran ya. Tetapi begitu firman, mari duduk, silakan duduk, kita sudah harus menyiapkan firman, kita harus mulai siapkan Alkitab kita. Baik itu Alkitab yang berupa buku ataupun yang ada di handphone. Kita harus sungguh-sungguh mendengar. Kita harus sungguh-sungguh mendengar apa pesan Tuhan. Kadang seseorang barusan ada yang memberikan kesaksian, melihat hamba Tuhannya, nggak suka. Coba. Terus dia berkata hamba Tuhannya begini, begini, begitu, diperhatikan. Bukannya mendengarkan firman Tuhannya, tetapi memperhatikan apa yang dipakai hamba Tuhannya. Jadi tidak fokus, gagal fokus. Hamba Tuhannya dilihat, waduh, kok pakai jamnya kok mahal banget ya. Itu jamnya pakai jam apa? Terus difoto, di zoom. Nanti dimasukkan di Instagram, di komen, dan sebagainya. Itu bukan hal yang tidak baik. Tetapi biarlah kita mau mendengar, merenungkan firman-Nya. Apa yang disampaikan, jangan lihat hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya itu hanya sebagai alat yang Tuhan pakai. Tetapi lihat firman yang diberitakannya. Kalau sampai kita menemukan hamba Tuhannya berbuat kesalahan, itu bukan kita yang menjadi hakim, tetapi Tuhan yang menjadi hakim. Amin. Jadi jangan lihat manusianya, lihat apa yang disampaikannya. Karena itulah firman Tuhan. Kita mendengar firman-Nya, kita pegang firman-Nya,
kita renungkan firman-Nya, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita semua hidup dalam keberhasilan, keberuntungan, karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar untuk menjinakkan lidah kami Tuhan. Kami mau menguasai setiap perkataan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin hidup kami. Pimpin hidup kami Tuhan. Kami mau hidup dalam kemenangan. Kami mau hidup bersama-Mu. Biar setiap kehidupan kami, setiap perkataan lidah kami yang keluar dari hati kami ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami masuki hari-hari baik hanya bersama-Mu, dan biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Siapa yang percaya disertai, diberkati dan dilindungi Tuhan, katakan bersama saya, amin.